Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi di channel YouTube Titi Anggraini. Saya Titi Anggraini senang sekali bisa ketemu dengan sobat semua. Jangan lupa meskipun kita sudah ada pelonggaran, tetap jaga protokol kesehatan ya, karena kita belum sepenuhnya terbebas dari ancaman COVID-19. Nah, sobat semua, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi soal sebuah situs yang bisa kita manfaatkan dalam melihat dampak atau impact dari pandemi COVID-19 terhadap praktik pemilu. Apalagi nih ya, di beberapa elit kita sering menggunakan alasan pandemi COVID-19 untuk mengusulkan penundaan pemilu atau pembatalan pemilu 2024. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin melihat data yang terukur. Apa iya saat ini masih relevan menggunakan alasan kita sedang berada di tengah situasi pandemi untuk mengusulkan penundaan pemilu, khususnya menggeser jadwal pemilu 2024 dimundurkan paling lama 2 tahun seperti usulannya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Nah, data itu sebenarnya ada ya dan sangat lengkap untuk melihat dampak COVID-19 terhadap penyelenggaraan pemilu. Apakah ada yang pemilunya ditunda atau tetap diselenggarakan? Caranya begini. Saya akan tampilkan ya. Nih, teman-teman bisa lihat di layar saya tampilkan. Kita bisa Google di Google search ya. Google topiknya itu kata-katanya itu adalah COVID impact on elections. Nah, setelah kita klik search, maka akan ada hasil seperti di layar. Yang pertama muncul itu adalah Global Overview of COVID-19 Impact on Elections. Nah, kita tinggal klik ini ya. Kita klik, kita tunggu muncul hasilnya. Hasilnya saya di sebelahnya sudah bukakan jendela baru ya. Tampilannya akan seperti ini setelah kita klik. Muncul tampilan website atau situs dari International IDEA Institute for Electoral and Democracy Assistance ya. Institute for IDEA itu Institute for Democracy and Electoral Assistance. Kok saya lupa sih? Nervous nih. Nah, ini akan tampilan layarnya seperti ini nih. Akan muncul di layar tulisan Global Overview of COVID-19 Impact on Elections. Nah, kalau kita lihat datanya, kita scroll ke bawah ya. IDEA itu mengumpulkan data-data pemilu dari seluruh dunia yang terdampak COVID-19. Dan ada analisis nih di awal, muncul analisis ya. Di sini analisisnya. Dari 21 Februari 2020 sampai 21 Februari 2022, maka ada setidaknya 80 negara dan teritori di seluruh dunia secara global yang memutuskan untuk menunda pemilu nasional dan pemilu subnasional atau pemilu lokal daerah karena alasan COVID-19, di mana di antara 80 negara dan teritori itu 42 negara dan teritori memutuskan untuk menunda pemilu nasional mereka dan juga penyelenggaraan referendum mereka. Jadi 80 negara yang menunda pemilu karena alasan COVID-19 dan dari 80 negara itu 42 negara itu menunda pemilu nasional dan referendum mereka. Kalau di Indonesia kan kita tidak punya referendum ya. Nah, selanjutnya dari 21 Februari 2020 sampai 21 Februari 2022 ada 160 negara dan teritori yang memutuskan untuk untuk tetap menyelenggarakan pemilu nasional dan subnasional mereka atau pemilu lokal mereka di tengah kekhawatiran ataupun di tengah situasi yang berkaitan dengan COVID-19, di mana diantaranya 130 negara yang tadi tetap menyelenggarakan pemilu di tengah situasi pandemi itu adalah negara-negara yang tetap menyelenggarakan pemilu nasional dan referendum. Nah, setidaknya
65 negara dan teritori menyelenggarakan pemilu yang semula ditunda lalu tetap kemudian dilanjutkan di tengah concern atau kekhawatiran adanya pandemi COVID-19 dan di antara 65 ini 33 itu menyelenggarakan pemilu nasional dan juga referendum gitu ya. Jadi sempat awalnya ditunda lalu kemudian dilanjutkan. Nah, ini data lengkapnya ya, bagus sekali nih teman-teman. Datanya berupa peta yang dibuat oleh International IDEA. Jadi ini peta ini bisa kita simpan berupa gambar. Jadi tinggal di klik kanan gitu ya. Nanti kita bisa simpan berupa gambar yang kita bisa pakai untuk presentasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini national and subnational election postpone. Jadi pemilu yang nasional dan lokal atau di tingkat daerah yang ditunda karena alasan COVID-19. Itu ada 80 negara. Kalau yang warna orange itu pemilu nasional, kalau yang agak kuning itu subnasional atau pemilu di tingkat daerah. Ada 38 ya. Nah, di bawahnya ini pemilu nasional dan subnasional atau pemilu lokal yang tetap terselenggara di tengah concern atau kekhawatiran situasi COVID-19. Itu ada 160 negara, 130 negara itu menyelenggarakan pemilu ini warnanya agak-agak membingungkan, pemilu nasional, dan sisanya 30 negara itu pemilu subnasional ya. Coba saya besarkan. Ini agak membingungkan warnanya. Nah, ini jadi kelihatan sudah lebih jelas ya. Yang menyelenggarakan pemilu nasional itu 130, yang subnasional itu ada 30. Nah, ini datanya. Jadi data ini bagus sekali begitu. Jadi kita bisa melihat ternyata memang ada negara yang menunda pemilu karena alasan COVID-19, tapi lebih banyak yang tetap menyelenggarakan. Nah, Indonesia masuk negara yang pada awalnya menunda, lalu kemudian tetap menyelenggarakan di tengah kekhawatiran atau concern adanya COVID-19. Nah, kawan-kawan kalau terus turun ya, data-datanya itu diungkap dengan sangat jelas negaranya tuh apa saja yang menunda pemilu karena COVID-19. Misalnya di sini ya Afrika itu negara apa saja. Kita bisa lihat nih, misalnya contoh di Botswana ya. Botswana itu awalnya dijadwalkan pada Mei 2020, digeser menjadi 18 Desember 2021. Lalu pemilu legislatif di Chad gitu ya. Itu awalnya dijadwalkan 13 Desember 2020, ditunda, terus kemudian dijadwalkan pada 24 Oktober 2021 dan seterusnya. Data-datanya lengkap nih. Lalu ada Amerika, negara-negara yang menunda, kemudian Asia Pasifik begitu. Kemudian juga ada Eropa. Nah, ini lengkap ya datanya, dan juga ada negara di Timur Tengah. Nah, mari kita lihat Indonesia ada yang di mana. Kita coba lihat ya, Indonesia ada di mana. Oke, ternyata Indonesia ada datanya. Asia Pasifik, regional atau local elections Indonesia originally scheduled 23 September 2020, move to 9 Desember 2020. Jadi pada awalnya dijadwalkan pada 23 September, lalu kemudian bergeser berubah ya jadwalnya ke 9 Desember 2020. Berarti kan data kita masuk nih ke datanya IDEA. Nah, kalau kita lihat lagi election held amid COVID-19. Jadi negara-negara yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah COVID-19 juga ada nih di sini lengkap ya. Queensland di Australia, kemudian juga ada Guinea nih Guinea ya, yang kemarin itu sempat kan presidennya mau 3 periode yang akhirnya terjadi kudeta itu ya. Jadi ini pembelajaran sob, kalau mau 3 periode dampaknya kalau di Guinea itu ada kudeta gitu. Nah, ini data-datanya ya, ada negara bagian Ohio di USA, kemudian pemilu presiden dan legislatif Amerika Serikat kan juga terselenggara di tengah situasi pandemi ya, di November 2020. Ini banyak sekali datanya, jadi ini harta karun nih buat kita yang meminati dan studi di isu kepemiluan. Nah, ini ya, kemudian
Di sini ada bentuk tabel juga nih di sini. Tabel ini berupa gambar ya, kita bisa save image as JPEG atau lain sebagainya, dan copy image dan lain sebagainya. Kalau bikin paparan presentasi enak banget, tinggal di copy. Nah, ini data election held and postpone during COVID-19. Nah, kalau yang warna biru ini yang tetap terselenggara di tengah situasi pandemi COVID-19, dan yang orange ini yang ditunda. Kalau kita lihat data pada 2020 banyak sekali negara yang menunda, khususnya ketika awal-awal kita terjangkit atau terkena wabah ya, yaitu paling banyak itu di bulan April ada 33 negara, kemudian di bulan Maret tuh ada 20 ya. Terlihat sekali di sini pergerakannya makin ke sini di 2021 itu makin sedikit negara-negara yang menunda pemilu atau pilkada karena alasan pandemi COVID-19. Bahkan di bulan Agustus itu yang menunda pemilu itu hanya 2 negara, Agustus 2021, bukan 2024 ya. Lalu kemudian di bulan September bahkan tidak ada lagi negara yang menunda pemilu karena alasan pandemi COVID-19. Ini kita lihat ya, 10 negara di bulan September tetap menyelenggarakan pemilu dan tidak ada negara yang menunda. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, kalau di sini bisa bagi kita yang menekuni isu pemilu, ya karena memang di awal pandemi itu kita itu semua tergagap gitu ya, terkejut, terkaget-kaget. Bagaimana menyinkronkan, menyelaraskan pemilu dengan pandemi COVID-19, dengan COVID-19 yang karakternya itu sangat berbeda. Kalau pemilu itu kan orang berkumpul, interaksinya intens gitu ya. Bahkan kalau lagi kampanye tuh, apalagi kalau pasang panggung dangdut gitu, hiburan bisa ribuan orang. Sementara COVID-19 ini meminta kita jaga jarak, tidak berkerumun, tidak berkumpul, kalau bisa tidak keluar rumah, lebih seperti eksklusif begitu. Kalau pemilu kan inklusif. Nah, semakin ke sini, makin ke 2022, seiring waktu ada vaksin. Saya sendiri vaksin pertama di bulan April 2021, vaksin kedua di bulan Mei, alhamdulillah Februari sudah booster ya 2022. Kita makin bisa mempersiapkan diri dan beradaptasi. Ada vaksin, lalu kemudian penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Nah, itu makin istilahnya itu makin bisa menyelaraskan, menemukan antara penyelenggaraan pemilu dengan COVID sehingga tidak berbenturan satu sama lain. Bagaimana kita tetap menyelenggarakan agenda elektoral di tengah situasi COVID-19. Makanya aneh juga ya kalau ada elit yang mengatakan, oh kita tunda pemilunya karena kita masih COVID. Sementara dia ngotot agar pilkada tetap di 2020. Yang mau ditunda apalagi pemilu yang masih 2024 gitu ya. Di bulan September 2021 saja tidak ada lagi negara yang menunda pemilu karena alasan pandemi COVID-19. Lah ini kok mau nunda pemilu yang baru di 2024 gitu. Nah, ini data-datanya. Pokoknya asik banget deh data-data ini ya. Catatan-catatannya tuh lengkap begitu. Ini per negara seperti apa. Ini teman-teman bisa lihat ya, detail sekali di sini. Jadi kalau belajar tuh langsung enak gitu kita dapat datanya. Termasuk juga di sini tuh ada voter turnout trends ya, atau tren penggunaan hak pilih di pemilu. Nah, ini dia nih. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana tren partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di tengah situasi pandemi COVID-19. Jadi datanya ada 37 negara atau 34% negara yang mengalami peningkatan angka partisipasi pemilih atau voter turnout, angka pengguna hak pilih. Ada Togo, Zambia, Gambia, Slovenia, Nigeria, Switzerland, dan seterusnya ya. Kita cari Indonesia ada nggak sih? Nih sambil nyari nih. Karena Indonesia angka partisipasinya kemarin naik kan dari yang sebelumnya ya. Ini apakah datanya belum muncul? Coba kita cari Indonesia ya. Oh, ternyata ya data Indonesia belum masuk nih ke sini. Nanti saya sampaikan ke International IDEA untuk menambahkan data Indonesia. Nah, ini data-data yang negara-negaranya angka partisipasi pemilihnya naik ya. Oke, ada Singapura juga naik tuh kemarin angka partisipasinya. Terus di bawahnya ini adalah negara-negara yang angka partisipasinya turun. Jadi voter turnout-nya decline in 71 atau 71 negara mengalami penurunan angka partisipasi setara dengan 66% negara gitu. Jadi ini teman-teman di bawahnya
juga ada daftar analisis international idea atas penyelenggaraan pemilu atau pilkada, pemilu nasional, subnasional di tengah situasi pandemi COVID-19. Bahkan ini ada Indonesia juga ya diulas di sini, Indonesia Big Size COVID-19 Election. What to watch for. Kita lihat nih tulisannya seperti apa, isinya, analisisnya. Seingat saya ini ditulis oleh Bang Adi Aman gitu ya, senior saya di kampus. Nah, ini gambar TPS-nya. Indonesia Big Size COVID-19 Election. What to watch for. Ini tulisan yang dibuat oleh Bang Adi. Kita lihat ini TPS kita kan, situasi TPS kita memang seperti ini, dan ini TPS-nya di Tangerang Selatan. Kenapa saya tahu? Karena ada kandidat yang bajunya saya hafal. Nah ini, teman-teman tahu nggak? Ini tuh TPS-nya saya loh. Ini foto saya yang ambil. Jadi TPS saya meskipun ada tulisan itunya tuh provider internet, tapi bukan disponsori oleh itu ya. Karena bannernya yang ada yaitu. Ini foto saya yang bikin tuh. Tuh kelihatan ya. Water and soap is provided at the entrance and exit of every polling stations. Image credit di Anggraini Perludem. Thank you Bang Adi udah pakai foto saya. Nah, ini juga nih voter turnout trends in election held amid COVID-19 pandemic. Ini juga teman-teman tuh bisa save ya datanya tuh, tinggal save aja. Jadi bagus banget ya datanya, tren partisipasi ada di sini. Nah, tuh termasuk juga di sini dicatat soal calon tunggal ya, single ticket elections tuh di 2020 ada 25, naik terus ya. 2018 16, 2017 ada 9, 2015 ada 3. Jadi cukup dipotret juga ya. Jangan-jangan pandemi meningkatkan pandemi Covid meningkatkan juga calon tunggal. Ini menarik untuk dianalisis. Nah, ini dia profil Bang Adi. Orang Indonesia, ekspatriat kita yang bekerja di International Idea. Nah, teman-teman, begitu saya ingin berbagi soal situs IDEA ini ya. Jadi kita tuh lebih bisa proporsional lah gitu ya. Kalau ada elit yang mengatakan tunda pemilu 2024 karena kita masih di tengah situasi pandemi, hal itu harus kita langsung bantah ya. Karena kenapa? Kita saja di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tinggi, kita tetap menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah. Nah, 270 daerah ini kan hampir setengah dari wilayah Indonesia berpilkada di tengah situasi pandemi, dan diklaim banyak otoritas pada waktu itu, pemerintah, partai politik, KPU sebagai pemilihan langsung di tengah situasi pandemi yang sukses gitu ya, termasuk angka turnout-nya atau partisipasi pemilihnya yang meningkat dibandingkan yang sebelumnya. Yang kedua, per September 2021 itu sudah tidak ada lagi negara-negara di dunia yang menunda pemilu dengan alasan COVID. Apalagi kalau pemilu yang 2024 mau ditunda gitu, masih lama sekali. Nah, saya kira narasi-narasi oleh para elit kita dan pejabat publik kita itu harus kita respon dan kita kaji dengan data yang valid ya. Jangan sampai kemudian mereka menyampaikan atau menyebutkan sesuatu dan kita langsung percaya. Khusus untuk negara-negara yang menunda pemilu karena pandemi, memang iya ada negara-negara yang menunda pemilu karena pandemi. Tapi itu karena kita masih gagap atau belum punya pengalaman menyelenggarakan pemilu di tengah COVID-19 yang karakternya itu sangat berbeda dengan pemilu. Tapi seiring waktu, kita makin mampu menyesuaikan kerangka hukum, ketentuan teknis, administrasi pemilihan, mengorganisir pemilihan yang lebih adaptif atau ramah dengan situasi COVID-19. Ya, saya kira itu saja dulu. Kita sama-sama berdoa COVID segera berlalu. Meskipun sudah ada pelonggaran, teman-teman tetap protokol kesehatan ya. Kita belum sepenuhnya bebas dari COVID-19. Tetap jaga kesehatan, dan yang pasti kita juga harus jaga kesehatan demokrasi kita. Pemilu 2024 sudah dijamin oleh konstitusi, yaitu pemilihan umum yang luber jurdil setiap 5 tahun sekali. Jangan sampai kemudian suara rakyat dibajak oleh segelintir elit. Sampai ketemu di postingan berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.